is my daily vlog sebagai guru mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Akia, Najil, Rifa, Putri. Yang lain masuk semua ya selain itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerimaan anggaran lanjutkan. Kemarin yang sudah kita bahas juga penerimaan anggaran. Kalau kemarin kan kita bahas tentang apa aja? Ya, sumber-sumber penerimaan yang ada di negara, sumber-sumber penerimaan di daerah, dan juga sumber penerimaan di perusahaan. Nah, selain itu kita juga belajar terkait dengan definisi dari penerimaan anggaran. Ada yang tahu definisi penerimaan anggarannya? Halo, silakan. Penerimaan anggaran kas atau uang pendapatan yang akan digunakan dalam waktu dekat untuk membiayai kegiatan organisasi. Ya, sangat betul sekali. Terima kasih Alun. Jadi benar ya, penerimaan anggaran ini adalah suatu bentuk penerimaan dana. Dana itu uang. Uang itu istilahnya dalam ekonomi itu kas ya. Jadi penerimaan dana dalam bentuk uang yang bisa kita gunakan untuk pembiayaan, untuk pengeluaran-pengeluaran. Dan juga mungkin dari kegiatan sehari-hari kalian juga menerapkan penerimaan anggaran. Contohnya siapa yang tahu? Uang saku, apalagi? Uang kas. Bukan uang kas. Uang saku kayak ini. Bisa bantuan juga. Kalau misal di sini ada yang mau jualan online, jadi kalau misal kalian jualan online itu hasil penerimaan dari penjualan itu juga termasuk dari penerimaan anggaran yang sesuai dengan definisinya. Adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu lalu, yakni yang pertama terkait dengan pengetahuan. Pengetahuannya adalah menerapkan prosedur penerimaan anggaran. Sedangkan terkait dengan keterampilan, kalian itu diminta untuk mampu melakukan penerimaan anggaran. Jadi kalian tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana penerimaan anggaran, tetapi kalian juga diharapkan bisa melakukan penerimaan anggaran. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dengan model contextual teaching and learning dengan pendekatan scientific learning, kalian diharapkan bisa memahami pengertian dari penerimaan anggaran itu seperti apa, menerapkan prosedur penerimaan anggaran, kemudian juga mengidentifikasi dokumen-dokumen apa sih yang berkaitan dengan penerimaan anggaran. Pokok bahasan kita hari ini pertama adalah prosedur penerimaan anggaran pada transaksi penjualan tunai. Kemudian fungsi penerimaan transaksi penjualan tunai itu apa aja? Dan nanti kita juga akan ada penugasan yang sudah Ibu sediakan melalui LKPD, yakni kalian akan menganalisis bagaimana sih prosedur penerimaan penjualan yang kita ketahui sehari-hari. Jadi kenapa sih kita harus mengenali prosedur penjualan tunai? Karena harapannya kalian kan SMK outputnya nanti diharapkan kalian itu bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan yang memang membuka lowongan kerja. Jadi kalian outputnya diarahkan untuk bekerja. Nah, dengan mengenal prosedur penjualan tunai ini, harapannya kalau misal nanti kalian lulus dari SMK PGRI 13, kalian mau melamar kerja sebagai administrasi penjualan, administrasi keuangan, atau administrasi pembelian, atau mungkin administrasi pajak ya. Jadi kalian itu di dalam pekerjaan nanti kalian nggak kaget dengan apa yang akan kalian temui di pekerjaan kalian sehari-hari karena kalian sudah mengenal. Jadi di sini itu bukan hanya kita mengajar teori aja, tetapi gimana teori yang kita dapatkan di sekolah itu bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di output kalian nanti sebagai lulusan SMK PGRI 13 Surabaya. Itu ada video pembelajaran, kita amati dulu, tolong diamati dan nanti setelah video pembelajaran akan Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Benar nggak yang belakang?
dari video pembelajaran tadi. Tentang apa video pembelajarannya? Ini tadi nggak disebutkan di dalam video pembelajaran. Ada fungsi akuntansi. Kira-kira fungsi akuntansi apa ya? Itu buat laporan. Laporan? Ya, mencatat. Nah, mencatatnya itu ada 2 jurnalnya. Yang pertama jurnal penjualan. Yang kedua karena dia menerima apa? Uang berarti kas ya. Berarti jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas. Jadi dokumen dari fungsi akuntansi ada 2 itu. Dan semua dokumen transaksi yang tadinya ada nota kontan, terus kalau misalnya kwitansinya ada kopinya, keduanya, nah itu biasanya semua yang nyimpen itu bagian akuntansi ya, karena dia yang mencatat. Kenapa sih Bu kok harus ada prosedur? Nah, ini fungsinya prosedur. Jadi di perusahaan atau di usaha-usaha atau barangkali kalian yang mau jadi pengusaha, pastinya kalian itu harus mengetahui langkah-langkahnya gimana, dan dipastikan dulu apakah langkah yang dijalankan oleh karyawan-karyawan kalian, entah itu bagian penjualan, bagian kas, bagian gudang, itu sudah sesuai enggak sama prosedur yang kalian buat. Prosedur itu sama kayak pedoman, aturan. Nah, dan itu harus ditaati oleh karyawan-karyawan kalian. Kalau misal besok-besok kalian jadi manajer, supervisor, nah itu kalian harus paham yang namanya itu, karena nanti kalian juga yang bakalan diperiksa oleh bagian auditor atau pemeriksaan eksternal. Nah, dan sekarang jenis transaksi penjualan di era digital. Digital itu apa? Teknologi ya. Sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0 yang serba digital. Kalau tadi penjualannya kita harus pesan ke tokonya, kita datang ke supermarket, kita datang ke pasar. Nah, sekarang kita bisa online, kita bisa dari rumah, tinggal apa? Check out. Dan kalau misal saldonya kurang, bisa pakai Shopify dan Tokopedia. Siapa ya? Suka ngutang. Nah, ini adalah penjualan sistem terbaru di era digital. Nah, yang pertama ada penjualan sistem COD. Nggak cuma di Shopee, ada apa aja platform digital untuk penjualan transaksi jual beli. Shopee, Tokopedia, Lazada,
high school and Jakarta.